Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat literasi dimanapun Anda berada, selamat datang di studio podcast Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Bersama saya host Dona Wasa Putri yang akan membersamai sahabat literasi semua pada kesempatan siang hari ini beberapa menit ke depan dengan topik perbincangan pembangunan literasi di Provinsi Bengkulu. Sahabat literasi yang berbahagia, hari ini kami patut berbangga hati, patut berbahagia karena saat ini di studio podcast literasi kami telah kedatangan sosok yang sangat luar biasa dengan segudang prestasi yang dimiliki. Sosok Bapak yang mengayomi seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu, sosok yang ramah dengan siapapun dan sosok yang memiliki senyuman yang khas. Langsung saja kita sapa tamu kita pada kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Profesor Dr. Hewan Haji Rohidin Mersa, MMA. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Kita senang sekali pagi ini datang ke Dinas Perpustakaan Arsip Daerah terkait dengan membuka jambore literasi. Alhamdulillah. Dan ini kan jadi pembukaan pertama kali OPD kita memiliki podcast ruang yang sangat representatif. Saya kira ini menjadi media pembelajaran juga untuk meningkatkan daya dan kemampuan literasi kalangan ASN. Baik, terima kasih Bapak, betul sekali. Sebelum ke sini tadi mungkin Bapak sudah ada agenda ke tempat lain? Memang kalau dari pagi tadi biasa itu kegiatan rutin di rumah kan menerima tamu. Iya. Jadi kalau pagi awal berangkat kerja, biasanya kalau memang kegiatan jam 9, biasanya jam 8 itu sudah keluar siap untuk berangkat kerja menerima tamu. Luar biasa Lalu sekali. langsung berangkat ke sini ya sesuai dengan agenda yang sudah disusun oleh protokol. Ini kita membuka jambore literasi di Dinas UPD Perpustakaan Arsip Daerah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Bapak atas kehadirannya. Terima kasih karena sudah membuka secara resmi kegiatan Jambore Literasi dan meresmikan studio podcast literasi. Ya, bagus ini. Ya, Dinas Perpustakaan dan Jadi Kearsipan. bukan soal Provinsi. kondisi interior ruang, bukan ya. Bagusnya itu ini. Saya ada keberanian untuk mengikuti perkembangan sekarang. Karena sekarang media literasi sekarang di samping memang podcast, orang sudah mulai berani. Di samping kalau dulu kan masih sangat konvensional literasi baca buku, kemudian baca koran, betul-betul mainstream, artinya memang dalam bentuk hard copy. Sekarang malah dalam bentuk media seperti ini sudah mulai memang harus bergerak dan bertransformasi. Kemudian sekarang kalau dulu kan era-era orang masih pakai Facebook, nah sekarang orang mulai beralih ke podcast, kemudian TikTok. Itu sekarang pesan kemudian upaya-upaya meningkatkan daya literasi, menciptakan sebuah aktivitas pemberitaan melalui konten-konten podcast, konten-konten TikTok. Ini justru sekarang saya amati trennya itu luar biasa meningkat. Terima kasih Bapak. Berarti dengan perkembangan zaman Ya. sekarang sungguh sangat luar Betul. biasa Pak ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat ya. Kalau kita tetap statis bertahan dengan terus kita ketinggalan. Baik, terima kasih Bapak. Dan sekali lagi Bapak, ini tentu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami dan terkhusus Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu atas kehadiran Bapak pada kesempatan siang hari ini. Pak, boleh jujur nggak sih Pak? Boleh ya? Ya harus jujur, bukan soal boleh tidak. Itu kadang-kadang pertanyaan ke saya mau kalau boleh saya jujur kan tentu boleh ya. Jujur Boleh, itu bukan Pak, ya? soal boleh dan tidak harus. Harus, Pak, ya? Iya. Sebenarnya Pak, Iya. sebenarnya saya sangat gugup sekali Pak ini. Iya, Karena oke. apa Pak? Karena saya mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka secara langsung dengan Siap. Bapak, dapat berbincang secara langsung Siap. dengan Bapak. Karena saya pikir begini, di luar sana itu tentu banyak masyarakat Provinsi Bengkulu yang Kalau ingin orang sudah mempunyai punya kesempatan seperti kalau orang saya sudah Pak. pada posisi membahas sebuah topik literasi, salah satu literasi dalam hubungan kerja sebenarnya itu kesetaraan, kemudian hierarki, pola komunikasi yang itu saya kira itu justru akan menghilangkan kegugupan, menghilangkan kecemasan karena yang kita Seharusnya, lakukan Pak, ya? ini sebenarnya adalah suatu hal yang biasa dalam artian Ibu sebagai karyawan di sini ya tentu berkolaborasi dengan kebijakan gubernur
kemudian apa yang menjadi pemikiran visi misi gubernur, coba Bapak Ibu sekalian terjemahkan di sini. Nah sebenarnya ini ruang yang membuat interaksi kita sebenarnya tidak ada lagi istilah kegugupan, Tapi kemudian ini baru pertama kali Pak. Iya. tapi sesungguhnya di sisi lain itu manusiawi. Kalau orang sudah hilang rasa, baru orang tidak ada hukum, nggak ada khawatir. Nah, Benar iyalah. sekali. Tapi boleh Pak ya, Ya, jujur boleh. ya Pak ya. Harus. Baik Bapak, selanjutnya langsung saja Ya. kita pada topik pembicaraan atau perbincangan kita pada siang hari ini, yakni tentang pembangunan literasi di Provinsi Bengkulu. Ya. Apa nih Pak yang bisa Bapak sampaikan kepada sahabat literasi semua bila dilihat dari sudut pandang Bapak sebagai Ya. kepala daerah? Kami persilakan. Secara instrumen, kita memang menyusun berbagai program agar daya dan kemampuan literasi masyarakat itu meningkat. Jadi tidak saja di kalangan pelajar, kalangan ASN, termasuk masyarakat. Nah, keberadaan UPD Perpustakaan Arsip Daerah saya kira menjadi leading. Tadi misalnya menyediakan perpustakaan, baik perpustakaan UPD, perpustakaan desa, perpustakaan pesantren, perpustakaan masjid. Nah, tentu perpustakaan sekarang juga bertransformasi. Tidak hanya sekedar tumpukan buku, tapi justru sekarang mulai berorientasi bagaimana perpustakaan inklusif dan memang harus berorientasi kepada produktivitas, termasuk mengembangkan skill, keterampilan, itu sudah berorientasi seperti itu. Nah, dengan adanya keberadaan perpustakaan juga membuat jejaring selengkap itu, ini instrumen kita agar tadi daya dorong, semangat, Motivasi, kemudian Pak, ya? motivasi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan inflasi lebih baik. Itu baru dari aspek keberadaan perpustakaan. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi bagaimana kita mencoba nge-push lah, menekan, mendorong agar masyarakat mulai peduli juga untuk meningkatkan kapasitas kemampuan literasinya. Kita dengan cara membuat berita baca, berita literasi. Dan ini tidak sekali lagi hanya sebatas yang menjadi kewenangan lingkup dinas perpustakaan daerah, tapi bagaimana juga mendorong